Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di mana melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Dan memang kehidupan di dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang kesehatan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang pekerjaan kita, ekonomi, masa depan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, adalah kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa. Kekhawatiran itu hanya mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi semangat hidup kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu artinya saudara, sebenarnya tidak ada orang yang mau dicengkram oleh kekhawatiran. Tidak ada orang yang mau sebenarnya hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah, hanya yang menjadi masalahnya, banyak orang yang sulit hidup bebas dari kekhawatiran karena tidak ada alasan bagi dia yang kuat untuk dia bisa bebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan bagi dia yang kuat yang bisa membebaskan dia dari kekhawatiran hidup. Nah, tetapi saudara, di dalam Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran, karena orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar bersama saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini, sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Mungkin dalam hidup saudara hari ini ada begitu banyak hal yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita juga tahu di sisi lain bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa, mari kita belajar bagaimana supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran. Apa alasannya sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga hari ini ketika saudara melaksanakan segala aktivitas saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan
Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah cara hidup. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu adalah hidup yang bertentangan dengan hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, maka orang itu tidak hidup dalam iman. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu sebabnya saudara, Tuhan menegaskan di sini supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini saya rindu kita belajar apa alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya. Sekalipun hari ini ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan saudara untuk saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Allah menegaskan supaya saudara jangan khawatir. Sekalipun hari ini semuanya begitu mengkhawatirkan, tetapi firman Allah menegaskan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Dan saat ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sehingga setelah mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kekhawatiran. Di ayat 25 dan 26 saudara, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dari konteks ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu, satu barangkah, atau seseorangkah, atau apapun itu, kalau dia begitu berharga bagi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya itu satu barang, maka saudara akan menjaga, merawatnya. Saudara akan melindungi dia.
saudara akan menempatkan dia di tempat yang terbaik supaya terjaga, terjamin. Dan dengar saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Bahkan dikatakan di sini saudara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini kalimat yang menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya begitu berharga bagi dia, begitu berharga bagi Bapa. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Saudara, satu kali seorang ibu menelepon saya untuk minta doa, lalu kemudian dia bercerita masalah kehidupannya. Saudara, zaman ini membuat orang semakin tidak punya kasih, semakin tidak bisa memaafkan. Satu kali ada seorang ibu melakukan satu kesalahan, dan atas kesalahannya itu sehingga akhirnya ibu ini berhutang. Dan kemudian keluarga semua membuang dia, keluarga semua mengusir dia, tanpa mereka mau tahu kenapa dia berhutang, bagaimana jalan ceritanya. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu karena ibu ini sudah membuat ada hutang sehingga dia diusir. Bayangkan saudara, seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga melalui apa yang bisa dia lakukan, tetapi akhirnya niat baik itu menjadi berujung fatal karena satu kegagalan, dan akhirnya dia diusir. Dia tidak dianggap lagi, dia tidak diterima lagi di tengah-tengah keluarga. Dia diusir sehingga akhirnya dia harus jauh dari suaminya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari orang tuanya. Bayangkan saudara, di zaman ini orang-orang tidak lagi gampang untuk memaafkan, sekalipun dia tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi begitu. Bukannya mencari alasan sehingga itu terjadi, tetapi malah mengusir, lalu kemudian tidak memaafkan perempuan ini lagi. Jadi perempuan ini pergi ke pulau lain saudara, dan di sana dia merasa begitu tertekan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia merindukan keluarganya, tetapi dia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi itu akhirnya dia mendengar renungan malam dan renungan pagi, dan akhirnya dia konseling saudara. Dan ketika kami bercerita, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa dia masih berharga di mata Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, dengar, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan menurut pikiran kita, tetapi Tuhan menerima mereka. Perempuan yang terkenal berdosa diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai juga diterima oleh Tuhan. Bahkan dia mengalami keselamatan dan keluarganya juga diselamatkan. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Dan dia mau bekerja, dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, karena dia sudah persiapkan yang terbaik bagi saudara. Saya pun sebagai seorang bapa melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mereka begitu berharga bagi saya sehingga saya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, jangan khawatir apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Kenapa saudara? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir, saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, masih ayat yang ke-26, di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, jaminan firman Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir di sini saudara.
Firman Allah menegaskan bahwa Dia pasti memelihara setiap kita. Dengan memberi satu contoh bahwa burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, apalagi kamu, bahwa kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Artinya kalau kita begitu berharga, kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, Dia pasti akan memelihara kita. Saudara, di halaman gereja seringkali ada sekumpulan burung mencari makan, saudara. Ketika aku lihat burung-burung gereja itu berlarian ke sana ke sini, benar saudara, Allah itu begitu luar biasa memelihara mereka. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan khawatir saudara. Saudara, saya teringat perjalanan kehidupan saya. Saya teringat waktu saya merintis. Saya merintis di sebuah organisasi yang tidak punya gaji bulanan, saudara. Saya harus merintis dengan iman dan kemudian menginjili jiwa-jiwa. Dan kemudian ketika mereka beribadah dan mereka mulai mengalami Tuhan, mereka memberi persembahan mereka, dari sanalah saya hidup. Pada waktu itu saudara, kalau dipikir-pikir secara jasmani, pikiran logika, maka bagaimana saya akan makan? Seorang anak muda 19 tahun pergi merintis gereja. Apa yang akan saya makan? Tetapi dengar saudara, dahsyat Allah kita. Selama 4 tahun saya dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan, di mana ada satu keluarga setiap pagi dan setiap sore mereka mengantarkan makanan bagi saya yang cukup 3 kali makan setiap hari sampai 4 tahun. Siapakah yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan yang bekerja? Saya dipelihara oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa saudara. Selama 4 tahun aku mengalami berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu. Dan kemudian keluarga yang memelihara ini tadi, yang Tuhan pakai untuk memelihara saya saudara, mereka mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Mereka diberkati luar biasa, anaknya diberkati luar biasa. Dan kemudian bagaimana dalam perjalanan pelayanan, bagaimana membangun rumah ibadah dari swadaya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri saya mengalami sakit, lalu anak saya 2 lahir secara sesar, membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu, belum ada BPJS. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana begitu mengerikan kalau dipikirkan secara logika, tetapi di sana selalu saja aku lihat Tuhan memelihara. Itu sebabnya hari ini dengan berani saya berkata kepada saudara, jangan khawatir, jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup saudara. Manage saja yang terbaik dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hari ini dalam saudara melakukan aktivitas saudara, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, jangan khawatir saudara. Kerjakan saja yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan. Dia berjanji akan memelihara dan memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara saudara. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir saudara. Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal ketiga yang bisa kita lihat di sini, di mana firman-Nya menegaskan saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Bapa mengerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran.
Bahkan sebelum saudara tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebelum saya tahu apa yang terbaik bagi saya, Dia sudah tahu. Bahkan terkadang sebelum saya berdoa, Dia sudah persiapkan semua. Sebelum saya meminta pun, Dia sudah persiapkan semuanya. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan bahwa lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita doakan, Allah sanggup melakukannya. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Saya mengalami dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seringkali apa yang kuinginkan, apa yang aku rindu Tuhan kerjakan, Tuhan tidak kerjakan. Bahkan Tuhan kerjakan hal yang berbeda. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kemudian jauh lebih baik daripada apa yang kuinginkan. Kenapa, saudara? Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita tidak perlu khawatir, karena Bapa tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu masalah saudara, Dia tahu persoalan saudara, Dia tahu beban saudara, Dia tahu kebutuhan saudara. Dan dalam semuanya itu Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Dia akan bertindak. Dia akan campur tangan, Dia akan memberkati saudara, sehingga saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Kita begitu berharga bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Jadi jangan khawatir, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Artinya yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Hari ini Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Esok Tuhan tahu. Lusa, bahkan sampai akhir kehidupan saya dan saudara, Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, itu sebabnya saat ini jangan khawatir. Jalani hidup saudara, pahami bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara, dan bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara paham akan hal itu, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Ajar mereka sadar bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, dan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hari ini sebentar lagi saya juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Saya akan menopang mereka dalam doa, untuk segala kegiatan dan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi segala profesi mereka, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka.
Berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.